Dan di pagi hari ini kita punya program Mitra Tani dan saya sudah kedatangan seorang budidaya, seorang yang sukses katakanlah begitu membudidayakan ikan gurami. Dan kita perkenalkan saja, beliau adalah Bapak Suwarno Gibran. Apa kabar Pak Suwarno, selamat datang. Salah ya? Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, agak maju dikit Pak supaya lebih suaranya supaya lebih enak, supaya lebih kencang suaranya begitu Pak ya. Oke, Pak, tadi saya perkenalkan Bapak adalah berhasil membudidayakan gurame begitu Pak ya. Oke, dan Pak Suwarno Gibran, benar Pak ya? Aslinya Suwarno, cuma di Facebook tuh Suwarno Gibran. Pak, ada hubungannya kah, keluarga kah dengan Gibran yang lain Pak? Mudah-mudahan ada Mudah-mudahan sama Bapak Gibran. Pak Gibran ya. Agak maju dikit Pak, supaya bisa suaranya lebih kenceng. Oke, ya, ya. Oke, jadi mudah-mudahan ada hubungannya dengan Gibran yang lain Pak ya. Iya, Pak. Pak, tadi saya perkenalkan bahwa gurame ini bukannya kalau bahasa Banjarnya itu kaloi gitu Pak ya? Betul Pak. Gurami itu kalau di sini kalui. Kaloi ya. Dan tadi berhasil membudidayakan gurame kaloi. Pak, boleh cerita dulu Pak, apa kisahnya dulu tuh kenapa kok tiba-tiba punya ide untuk pelihara kaloi kemudian sesukses ini? Silakan Pak. Alhamdulillah sebelumnya saya kan bikin kolam sama kakak-kakak saya kan. Mm-mm. Terus awalnya ditebari sama nila. Nila itu kok rasanya sampai setahun nggak ada besarnya. Inilah. Jadi yang ada malah banyak. Jadi beranak terus dia nggak gede malah beranak terus. Oh gitu. Akhirnya ada teman yang ngajak itu cari gurami. Akhirnya saya ngikut. Kaloi tadi. Kayak kalau itu. Mm-mm. 2017. Cuma bulannya saya bulan apa lupa saya. Mm-mm. Jadi saya ikut. Saya beli 200 ekor, saya tebar di kolam tanah. Mm-mm. Terus sebelum gede pun saya nambah lagi karena ikan kok bagus, nggak ada kematian. Pertumbuhannya bagus. Pertumbuhannya bagus. Saya nambah cuma 100 lagi. Mm-mm. Terus sampai seiring berjalannya waktu, Mm-mm. malah bingung ikan kalau ini kok bingung pemasarannya. Oh gitu. Jadi sudah setahun itu sudah sekitar 5 on. Kami nggak berani jual karena nggak tahu gimana. Kami aja konsumsi sendiri sama bagi sama keluarga. Terus di tahun 2019 bulan Agustus itu kan istri dari rumah sakit 3 hari. Itu dihabiskan sama berang-berang. Oh, berang-berang menyerang situ gitu Pak ya? Itu. Dalam 3 malam habis satu kolam tuh. Dengan berapa banyak tuh Pak kira-kira ikannya tuh? Ikannya sekitar mungkin ya kalau 100-an lebih karena kan 200 ekor kita tebar. Mungkin ada yang mati atau dimakan biawak atau dimakan burung kan waktu saat bibit. Tapi kami nyisihkan yang untuk indukan. Kami sisihkan dipakai keramba. Keramba yang jaring itu. Jadi alhamdulillah yang di keramba itu masih aman karena tertutup sampai atas. Oh gitu. Tapi yang di luar udah habis. Jadi yang di salah satu hamanya katakanlah begitu tuh berang-berang Pak ya? Berang-berang, biawak. Oke, biawak juga Pak ya? Biawak, kalau biawak makan paling satu sudah. Kalau berang-berang itu habis. Satu kolam habis. Dan ada lagi Pak selain berang-berang yang bisa merusak itu. Berang-berang kepala hitam bisa juga Pak ya? Alhamdulillah kalau yang berang-berang kepala hitam kakinya 2, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada Pak ya? Masih aman di situ, masih aman. Masih aman ya, alhamdulillah kalau Aman. begitu Pak. Pak, sampai saat ini bagaimana Pak Anda membuat kolamnya itu? Kalau pikiran orang gitu Pak ya, kolam itu ya kolam lah begitu, seperti tanah ditabuk gitu ya? Digali. Digali begitu ya. Kolam apa yang Bapak maksud ini Pak? Di kolam tanah. Kolam tanah ya? Waktu itu kan kolam tanah kena ama berang-berang itu habis. Terus saya berinisiatif bikin kolam beton. Jadi yang 200 tadi habis, saya penasaran karena gurami ini ternyata dapat gampang. Jadi saya bikin kolam beton sambil nebar lagi 200 ekor. Jadi 200 ekor saya tebar di kolam tanah sambil menunggu kolam betonnya selesai. Iya. Terus begitu kolam beton selesai, kami pindah yang ukuran 3 jari 4 jari.
Jadi setelah itu terus dipindah di kolam beton, yang di kolam tanah kita habiskan, tersisa yang untuk indukan. Alhamdulillah di kolam beton itu bisa gede. Oh gitu. Selama setahun itu sudah sekitar setengah kilo. Tak kilo ya. Bisa disortir. Pak Warno tadi sampean katakan punya kolam tanah begitu ya, dan ada kolam beton. Bisakah Pak dengan menggunakan kolam misalnya terbuat dari papan begitu, dipasang begitu, dibikin kotak begitu, kemudian ditaruh apa namanya terpal begitu untuk yang masih belajar lah katakanlah begitu kan, atau bahkan sudah ada kan Pak orang yang bisa apa bukan membuat sih, beli kolam yang Satu paket yang besar itu. Apakah itu juga bisa Pak selain menggunakan kolam dari beton dan kolam dari tanah tadi? Kalau sini sudah modern Pak, jadi banyak kolam-kolam terpal. Jadi yang desanya sudah dari toko sudah komplit. Jadi sudah berbentuk bundar, terus sudah berlapis sama talang kalep itu yang apa yang kaku itu talang. Terus paket besinya sudah komplit. Oh, sudah komplit ya. Sekitar kalau yang diameter 2,5 dulu masih 1.300.000. 1.300.000 Tapi ya. sekarang 1.700.000. Oh begitu. Itu udah komplit. Oh iya. Tinggal pasang aja. Baik, Pak Warno, tadi sampean sudah ceritakan tentang kolamnya, ya. Nah sekarang isiannya nih Pak ya. Pastilah isiannya ikan Pak ya. Ikan. Oh iya. Oke, Pak Warno, kenapa kok pilih gurami Pak? Kok nggak ikan lele, ikan nila, atau ikan yang lain, atau misalnya papuyu yang nilai jualnya lebih bagus begitu? Apa Pak Warno yang ini membuat sampean tertarik kok gurami atau kaloi tadi Pak? Oke. Awalnya kan saya sudah pernah piara nila, sampai setahun pun nggak bisa gede, malah tambah banyak. Jadi beranak terus, bukan tambah gede. Akhirnya pas begitu saya coba gurami, ternyata perawatannya lebih mudah. Biarpun lambat, ia akan gede. Dan pakannya pun, istilahnya kalau pakan yang pelet itu paling sedikit, terus kita banyak yang daun. Pokoknya pakan pelet itu 2 kali. Pakan daun. Ya, daun. Daun apa ini Pak? Kalau untuk pakan ikan kaloi ini? Kalau ini daun talas mau. Daun keladi? Keladi, ya. Daun kangkung mau. Daun singkong pun mau. Apalagi kalau daun pepaya itu, wah cepat tuh ya. Oh Malah begitu. air lebih sehat kalau pakai daun pepaya itu. Oh iya. Cuma ya susah carinya kalau kebanyakan dia nanti mati pepayanya. Oh begitu. Jadi selain pakannya pelet, juga daun-daunan juga bisa Pak ya. Jadi artinya tuh perawatannya lebih mudah Pak dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain atau bagaimana? Kalau menurut saya itu lebih mudah ikan gurami karena pakannya kan gampang. Kita tinggal misalnya acara liburan ke Banjar 3 hari atau 2 hari, tinggal kita tebar kangkung 1 ikat sudah bisa aman untuk 3 hari. Hidup itu masih bertahan 3 hari masih hidup. Ya kadang-kadang kita kalau kita punya apa namanya peliharaan ikan gitu Pak ya, kalau ditinggal kan gimana? Bisa ya pertumbuhannya terganggu begitu Pak ya. Dan kalau boleh tahu Pak, sejak mulai tebar bibit begitu sampai panen itu berapa lama Pak? Kalau ikan gurami ini kalau saya selama 1 tahun itu sudah kami sortir. Jadi kami ambil yang 5 on. Jadi 5 on ke atas kita pisah. Jadi sudah ngumpul yang 5 on ke atas, artinya itu sudah siap konsumsi atau siap jual. Ya 5 on tuh Pak ya. Jadi yang sisanya itu kan lebih cepat pertumbuhannya karena lebih longgar. Oh begitu. Jadi lebih cepat pertumbuhannya. Berapa lama kira-kira Pak? Kurang lebih? Paling enggak 1,5 tahun nanti yang kecil udah terangkat lagi. Oh tapi justru kalau di 1,5 tahun itu Pak ya, sudah bisa dijual begitu maksudnya Pak ya? Nanti habis 1 tahun itu kan kita sortir. Diambil yang 0,5 kilo. Nanti sebulan lagi kita sortir lagi. Nanti 1,5 tahun itu udah habis. Udah habis Pak ya? Tinggal bibit baru lagi. Oke. Pak Warno, semakin lama semakin asik ini Pak ya. Kita nih apa namanya? Kita. Pembicaraan kita maksud saya. Kita rileks saja Pak, santai saja Pak. Pak nanti kalau ada pendengar atau pemirsa yang pengen bergabung boleh Pak ya? Oh iya silakan. Nanti di akhir sesi. Pak Warno kita break dulu sesaat. Nanti saya akan kembali lagi bersama Pak Suwarno, seorang petani sukses budidaya gurami dengan memanfaatkan lahan di sekitar Pak ya. Oke teman-teman radio dan TV jangan kemana-mana. Inilah kebersamaan kita di program Mitra Tani.
lagi Bapak Suwarno Gibran. Beliau petani sukses berhasil membudidayakan gurami dengan pemanfaatan di Pekarangan pekarangan, Pak ya. dan sambilan, Pak. Sambilan aja, Pak ya. Iya. Oke, karena tidak terlalu banyak perhatian kah maksudnya Pak, karena Belum terlalu fokus belum terfokus Pak ya, karena punya kegiatan lain begitu. di luar. Oke, Pak Warno, Iya. maaf agak maju dikit lagi Pak, Iya, Pak. supaya lebih, iya, suaranya kalau sampean ke belakang agak kecil, jadi ini lebih terdengar menggelegar Iya. begitu Pak ya, sesuai dengan orangnya begitu loh maksud saya tuh. Pak Warno, Iya, Pak. kira-kira apa Pak kendala yang biasa dihadapi ketika kita membudidayakan gurami ini Pak? Apakah kendala pakan? Apakah kendala bibit? Apakah kendala-kendala lain yang Pak Warno alami Pak? Terus terang aja kalau di Tanjung ini ya bibit itu susah sekali karena saya waktu pesen di bibit itu sampai setahun baru dapat. Baru datuk. Pesannya 500 pun dapatnya cuma 200. Oh, nggak maksimal. Jadi nggak maksimal. Jadi ya bibit itu kendala. Terus selain itu ya kalau di tempat kami kan di belakang masih banyak rawa. Jadi ya biawak, Oh, biawak. berang-berang itu sering masuk. Oh, gitu. Sama burung-burung yang paruhnya panjang atau yang warna oranye. Oh, itu juga memakan ikan-ikan, Pak. Itu bibit bisa diambil itu. Pak Warno, kita kan katakanlah apakah itu pembibitan kita beli begitu Pak ya. Kadang-kadang kita kan biasa Pak ya mengalami keluhan-keluhan bagi orang yang membudidayakan ikan-ikan ini. Biasanya yang mereka alami adalah ikannya tuh tidak berkembang dengan semestinya begitu. Atau apa istilahnya itu ya? Banking gitu ya. Mengapa bisa terjadi begitu Pak? Dan kira-kira bagaimana caranya Pak untuk mengatasi itu? Kalau ikan banking itu dalam satu angkatan, satu periode bibit itu pasti ada. Jadi kalau misalnya yang lain udah besar, terus ada yang banking itu, kalau bisa diambil yang banking. Itu karena stres kah Pak atau karena rebutan makanan kah atau bagaimana Pak? Biasanya itu karena dia terlambat kecil, jadi dia malah dikejar-kejar yang gede, jadi dia malah kalah. Akhirnya kurang makan karena dikejar-kejar, terus akhirnya lebih baik kita pisah. Oh begitu. Kita gabung dengan yang seukuran dia. Jadi, dalam satu kolam itu Pak ya? Iya, jadi kita bisa. Biasanya berapa banyak Pak yang banking tadi Bapak katakan tadi? Ya enggak, nanti kadang ada paling 2, kadang ada cuma 1 yang kecil. Oh gitu. Karena enggak merata. Cuma yang banking biasanya jauh bedanya. Itu sebaiknya diangkat. Diangkat ya? Kasihan. Oh jadi kalau misalnya katakanlah 200 ekor yang kita tebar gitu Pak ya, berapa persen kira-kira yang banking Pak? Paling ya 2%? Nggak banyak nggak gitu Pak? sampai. Nggak banyak lah ya, pokoknya Pak ya? paling 1-2 aja. Satu dua saja. Caranya dipisah begitu Pak Kalau ya? saya bisa, kasihan. Oh iya, dan tentu saja, nah sekarang sudah kita ketahui bahwa untuk yang banking dipisah, yang sudah bisa maksimal, apakah pakannya ini Pak, ini berbeda-beda Pak antara yang mulai masih kecil, umur sekian? Kalau kita kasih pakan sesuai ukuran dari mulut ikan itu. Jadi kan kalau masih bibit ya kita kasih yang ukuran 1. Terus kalau yang sudah agak gede yang LP2. Nanti kalau kami itu sudah 3 jari ke atas sampai yang 1 kilo masih pakai LP3. Oke. Sebenarnya LP5 4 ada juga, cuma kami pakai LP3 aja sudah cukup. Itu pakannya apakah sama dengan pakan ikan yang lain, misalnya ikan lele atau ikan apa namanya nila atau ikan mas, sama kah Pak dengan? Sama Pak. Sama Pak ya. Cuma kalau kami pakai pakan yang tinggi protein sekalian. Kalau yang pakai protein rendah itu biasanya malah buang-buang waktu. Jadi panjangan ya, pemeliharaan jadi panjang. Oh iya. Jadi baik kita pakai protein tinggi, kita atur, kita kasih makannya 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Terus di tengahnya kasih cemilan, itu daun-daunan. Wih. Biar dia Cemilan. Ya. Apa? Coba ini cemilan tadi Pak. Apakah semacam gorengan begitu misalnya? cemilannya untuk ikan itu ya daun-daunan tadi, Pak. Oh, daun-daunan tadi. Gorengan bukan. Kalau cemilan gorengan yang punya apa ya? Ya. Sambil pelihara ikan, sambil ngopi, Pak ya? Di pinggir kolam sama Pinggir istri. kolam sama istri, Pak ya? Asik, Oke. Pak, tadi Pak Warno katakan bahwa perawatan atau pemberian pakan ini 2 kali sehari. Iya. Dan jikalau misalnya kita harus bepergian
untuk beberapa hari, misalnya 2-3 hari keluar kota, praktis tidak ada yang kasih makan. Dan menurut Pak Warno tadi bisa dilakukan dengan pakan daun-daunan tadi. Seberapa efektifnya itu Pak? Artinya cukup cukup bisa memenuhi kebutuhan pakan ikan kah dengan daun-daun tadi Pak? Kalau menurut saya kalau misalnya ditinggal 3 hari atau 4 hari itu masih aman Pak, dikasih daun-daunan kayak kangkung itu kasih satu ikat. Makanya kayak gurami ini dia nggak makan seminggu pun tahan. Oh ya? Kayak misalnya kayak di kolam tanah, dia kan kadang kena sakit. Memang kalau sakit dia nggak boleh dikasih pakan. Oh gitu. Dibiarkan aja, dipuasakan. Oke. Nanti Baik. baru kalau sudah agak sembuh dikasih makan. Oke. Pak, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengundang buat pendengar dan pemirsa Radio On TV yang pengen bergabung, silahkan lewat line telepon di 0813-4878-2112 atau lewat kolom komentar Facebook Radio Suara Tabalong FM. Barangkali mereka tertarik lah untuk bertanya atau bergabung, bagaimana caranya bisa juga menjadi petani sukses, petani dengan budidaya gurame ini Pak ya. Pak, adakah kiat-kiat khusus Pak supaya misalnya ikannya tumbuh dengan maksimal begitu? Karena tadi kan ada yang banking segala macam, atau ada berang-berang lah, ada burung lah, itu kan hama-hama Pak ya. Hama. Bagaimana caranya mengatasi hal itu Pak Warno? Yang pasti kalau petani gurame itu harus sabar, telaten, dan kuat mental. Kuat mental? Karena gurame kan umurnya panjang, mengalami 2 musim. Oh ya? Jadi pas perubahan musim itu biasanya ada kendala, kadang ya ada yang sakit, bahkan kadang ada yang mati kalau kita nggak hati-hati. Oh gitu. Oke. Lantas air menggunakan air apa Pak? Air ledeng bisakah? Air sumur kah? Atau air apa Pak yang untuk? Kalau saya pakai air sumur. Air sumur ya? Kalau air ledeng ini kan kadang ada kaporitnya, jadi kami begitu. nggak berani. Oke. Saya kan masih pakai air sumur. Untuk misalnya yang kecil itu kita endapkan dulu paling 3 hari. Oke. Tapi kalau yang udah gede itu aman aja langsung dari sumur nggak apa-apa. Oke. Pak Warno, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita Pak ya. Saya makin tertarik ini dengan pembicaraan dengan Pak Warno ini. Makin asik Pak ya. Makin asik pastilah begitu ya. Nanti kapan-kapan undang saya juga Pak untuk bisa tengok bagaimana budidaya itu ya Pak ya. Tadi di Pandanarum Pak ya. Pandanarum. Oke. Baik teman-teman Radio On TV di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama Pak Warno setelah sajian berikut ini, tentu saja di program Mitra Tani. Oke, masih di Mitra Tani, hadirkan Pak Suwarno Gibran, petani sukses berhasil budidaya gurame dengan memanfaatkan lahan sekitar Pak ya. Oke, setelah kita bincang-bincang tadi mulai bibit, kemudian teknisnya bagaimana, Pak, kalau boleh dibagi begitu Pak ya, berapa Pak modalnya untuk bikin memulai menjadi pembudidaya gurame ini Pak, dan kira-kira kalau dihitung-hitung berapa, menguntungkankah tidak begitu lah Pak ya, tapi pastilah menguntungkan, kalau tidak, insya Allah menguntungkan Pak ya, kalau tidak menguntungkan, mungkin saya sudah stop. Cerita Pak, silakan Pak Warno. Kalau untuk modal itu pertama kan kalau pemula itu ya pasti kolam dulu. Maju Pak dikit Pak. Jadi kolam ini kalau yang ada ini kan yang lebih praktis tuh kolam bundar, kolam terpal ya. Kolam terpal yang dijual-jual itu Pak ya? Ya dijual, bisa online, bisa di toko-toko ada. Jadi kolam terpal yang diameter 3 itu sekitar 1.900.000 sudah komplit. Sudah satu paket. Untuk bibitnya tuh sekitar, kalau menurut saya kalau yang diameter 3 itu sekitar 200 ekor. 200 ekor tuh bibit sekarang kan harganya 3.000. Jadi 600.000. 600.000 ya? Ya, untuk pakan sekitar 4 sak. Anggap aja harganya sekarang di 390. Jadi 1.560.000. Untuk prebiotik, untuk penebaran bakteri untuk pakan alaminya bibit. Prebiotiknya 1 botol 25.000. Oh, ada anunya juga Pak ya? Ada obatnya lah katakan begitu Pak ya? Sebelum kita tebar bibit kita kasih prebiotik sama garam. Oke. Terus garam gapurnya itu sekitar
lain garam dapur maaf, garam grosok, garam yang kasar itu. Oh, yang kasar. Itu 2 bungkus 10.000. Untuk satu kolam itu. Satu kolam. Ya. Itu untuk berkali-kali. Oh, untuk berkali-kali ya. Kalau awal itu paling ya sebungkus cukup ditebar di situ. Jadi jumlahnya tuh sekitar 2.195.000 plus untuk kolamnya 1.900.000. Karena untuk kolam itu kan pemakaian itu bertahun-tahun, mungkin sampai 5 tahun lebih lah, bisa sampai 10 tahun. Yang penting kolam itu nggak pernah kering, kalau kering dimakan tikus. Oh gitu, bocor. Bocor. Jadi kalau bisa, kalau pas di saat kosong tetap ada airnya. Oh gitu ya. Biar awet. Oke. Itu tadi modalnya sekitar 1.900.000 ditambah 2.195.000. Sekitar Sekitar 4 jutaan. 4 jutaan Pak ya. Oke, modalnya. Ya, 4.095.000. Terus kalau misalnya panen dengan satu kolam itu berapa kira-kira Pak? Kalau 200 ekor tuh panennya sekitar, Kan setengah kiloan itu Pak. ya kita target panen setengah kilo ke atas. Jadi anggap aja yang rusak misalnya mati atau dimakan Berang-berang tadi. burung atau kalau berang-berang pasti habis. Oh gitu ya. Jadi Burung lah. Burung lah. Biawak. Jadi sekitar 5%. Jadi sisanya kan masih 190 ekor. Dikalikan setengah kilo jadi 95 kilo. Dibagi dua ya. Ya bagi dua. 95 kilo kali 60.000 harga sekarang. Kalau harga ini saya nggak tahu patokan pastinya. Kalau harga kami di 60.000. Jadi 95 dikali 60 Om. Kira-kira berapa duitnya? 95 kali 60. Sekitar 5.700.000. Sekitar 5 juta ya. 5.700.000. Nah itu sementara modalnya tadi sekitar 4 jutaan. Jadi masih ada untung 1 juta. Itu satu pertama Pak ya. Pertama. Tapi nanti ke berikutnya sudah tidak membutuhkan kolam lagi karena kolam lama masih bisa dipakai Pak ya. Biasanya kalau sudah panen pertama ini orang cenderung nambah kolam. Woi, Biasanya karena sudah begitu. kelihatan hasilnya Pak ya. Melihat guraminya gede-gede itu pasti senang, pasti nambah kolam. Oke, baik. Oke. Jadi cukup menjanjikan lah Pak ya. Alhamdulillah kalau gurami selalu menjanjikan. Oke, Pak tadi sempat disinggung tentang bibit Pak. Iya. Bibitnya Bapak cari kemana-mana begitu katakan begitu. Sekarang masih apakah melakukan pencarian bibit itu sampai kemana-mana juga Pak? Atau justru Pak Warno bisa melakukan pembibitan sendiri Pak? Alhamdulillah sekarang saya bibit nggak beli lagi. Oh ya? Malah justru sebenarnya sudah bisa jual, cuma Hah? kalau jual bibit itu saya ke tetangga sama kawan aja, karena belum berani jual ke jauh. Oh gitu. Karena kan belum banyak, masih satu paket indukan aja. Mm-mm. Kami mijakan sendiri dengan Oh, iya. sistem di kolam beton. Ukuran 3x3 kami isi dengan 1 jantan, 4 betina. Mm-mm. Itu kalau setelah kita masukkan, kita pasangkan tuh kemarin tuh sekitar sebulan sudah bertelur. Begitu Pak ya. Kebetulan bertelur itu pas kami kesulitan bibit, beli di Banjarbaru. 1.000 ekor, bibitnya datang, indukannya di rumah bertelur. Oh, Jadi begitu. alhamdulillah malah double. Oh double Pak ya. Oke, jadi kalau begitu apakah selain Bapak menjual ikan segar Iya. yang setengah kiloan itu Pak ya, atau bahkan lebih Pak ya ukurannya, apakah juga menjual bibit ikan Pak? Karena tadi sudah bisa memijahkan katanya. Kalau bibitnya ini kami jual ke tetangga sama kawan sendiri. Oh iya. Karena kami belum pede jual yang ini ke orang lain jauh, belum pede. Kami kan Belum pede, Pak ya? masih belajaran Oh untuk masih bibit. belajar ya. Kami ke tetangga sama kawan sendiri. Tapi tingkat keberhasilannya dari pembibitan itu cukup bagus Pak ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Warno sudah ada nampaknya nih yang pengen bergabung bersama kita. Ya, mau- Ya dari Bahtiar Purba. Selain pakan ikan yang diperhatikan, seberapa penting perawatan air dalam kolam untuk mendukung pertumbuhan gurami? Apakah jikalau malas kuras kolam katanya Pak ya, bisa berpengaruh juga Pak? Kualitas airnya Pak? Kalau kualitas air sangat berpengaruh, Pak. Mm-mm. Karena kalau airnya nggak diperhatikan, biasanya kan apalagi ini saya pakai yang pakan tinggi protein itu amonia cenderung tinggi, jadi harus sering dikuras. Jadi, Berapa lama? Adakah jangka waktunya? Katakanlah sebulan, 2 bulan untuk menguras ikan ini Pak? Atau ada tanda-tandanya bahwa kok air ini sudah waktunya dikuras? kalau kami nguras tuh nggak lama, kan setiap habis kita ngasih makan, itu sampai kita buka drainnya itu dia akan turun sendiri. Tapi kalau ganti air itu sekitar kalau pas ikan sudah malas makan, itu berarti air ada masalah.
Jadi tanyain ikannya Pak, kamu kenapa malas makan ikan, makan gitu, enggak Pak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak ya? Ikan ini makan semangat apa enggak kelihatan. Oh gitu, kalau kelihatan lahap gitu, itu Lahap berarti, itu berarti masih aman. oh saya kira ditanyain tadi Pak, enggak Pak ya? Kenapa kamu mau malas ikan makan, sakit kah? Gitu. Kalau sudah enggak semangat makan baru kita Oh ganti gitu, air. ya. Tapi kalau harian ini kita paling untuk membuang amoniak di bawah. Jadi kotoran Oh sama gitu. sisa pakan yang di bawah itu kita buang dengan buka drainnya. Karena drainnya di tengah. Jadi kan posisi kolam tuh miring begini. Oh gitu ya. Jadi akan ngumpul di tengah kotorannya itu. Nanti kita buka drainnya dia akan keluar. Tapi tidak perlu dihabiskan Pak ya? Nggak perlu, sedikit aja. Asal mengeluarkan itu saja. mengeluarkan kotorannya Oke, jadi penting Pak ya perawatan Sangat penting. apa namanya air ini tadi, itu tadi. Karena melihara ikan berarti melihara air. Ya pastilah Pak ya. Kalau nggak ada airnya bahaya. Oke, itu jawaban buat Mas Bahtiar Purba Terima ya. kasih Mas Bahtiar Purba. Oke, berikutnya ada lagi nih Pak pertanyaan ini dari Norman di Mangkusip. Udah tahu Mangkusip belum Pak? Tahu pasti Tanta. lah. Ya Tanta ya Pak ya. Bisakah Pak menukari ikan guraminya wadah pian? Nah, kemudian lawan mun ulun hendak beisi kolam kayak ampun pian tuh, kawakah pian berbagi ilmunya Pak? Nah, bagaimana Pak? Kami sangat terbuka. Heeh. Jadi kalau mau nukari silakan. Ya, Datang ke rumah melihat ikannya baru nukar. nukar atau sambil belajar kita belajar sama-sama aja. Belajar sama-sama Karena ya. saya kan juga masih belajar, jadi kita belajar sama-sama. Oke, jadi terbuka Pak ya. Terbuka. Ilmunya mau dibagi-bagi. Semoga bermanfaat untuk Mudah-mudahan begitu. Pak, terakhir sekali ini Pak. Apa yang ingin Bapak katakan buat teman-teman Radio UNTV yang pengen berusaha seperti Bapak? Apa saran Bapak, nasihat Bapak? Apakah jangan takut rugi atau bagaimana? Silakan Pak, terakhir Pak. ya saya menghimbau ke teman-teman semua, janganlah takut untuk mencoba. Jangan takut mencoba Pak ya. Karena kegagalan itu awal dari keberhasilan. Weh. Terutama untuk yang para karyawan, saya kan kebetulan juga sambil kerja. Sambil kerja juga. Umur udah 50 kan 5 tahun lagi pensiun. Oh ya. Jadi untuk persiapan pensiun ya kita harus mencoba usaha. Apapun usahanya itu ya kita coba. Kalau enggak kita coba kita nggak tahu akan Oke. bagaimana nggak tahu. Dan salah satunya seperti yang Pak Warno lakukan Ya, apa namanya itu ya? Budidaya budidaya ikan. ikan gurame atau kalo ya Pak ya. Ya. Oke. Pak Warno, terima kasih telah hadir di studio Terima kami kasih, Bang. Saya pada dikasih program Mitra Tani. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat ya Pak Warno ya. Amin, amin. Dan nanti kapan-kapan kalau saya undang datang lagi Pak Warno ya. Siap, Pak. Insya Allah siap. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita bicarakan misalnya ya kan ya. Berbagi ilmu lah setidaknya begitu ya. Sharing, Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Warno. Ya. Dan kita akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini di program Mitra Tani dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tidak